Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri selaku ketua Mutia Tika Suri. Dengan anggota yang lainnya ada Fahira Salsabila, Dea Ananda, Dia Alia, Firda Rahmia, serta Ega Cita. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas metode penelitian korelasi regresi ganda. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Iksar Bolorangka MPD. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak videonya. Perkenalkan, saya Fahira Salsabila Purayufi, NPM 2019010050049. Di sini saya akan membahas poin A. Poin A adalah judul di dalam jurnal yang akan kita bahas, yaitu hubungan antara efikasi diri dan konsep diri dengan perencanaan karir siswa di MA Bilingual Sidoarjo. Saya Dia Aliyah Aura Amani, NPM 2019 01500543. Selanjutnya saya akan membahas poin B, di mana di dalam poin B ini ditanyakan di mana artikel tersebut diterbitkan. Artikel yang kami gunakan dalam review ini diterbitkan di Jurnal Kopasta yang dapat diakses melalui situs www.journal.unrika.ac.id. Saya Deananda Putri dengan NPM 2019 01500598 akan melanjutkan poin C dengan pertanyaan siapa yang meneliti di artikel itu. Dapat dilihat ya, bahwa yang meneliti artikel tersebut adalah Habibullah sebagai mahasiswa sarjana bimbingan konseling UNESA. Dan Nakia sebagai dosen S2 bimbingan konseling UNESA. Jadi kemungkinan ini kerjasama antara mahasiswa dan dosen. Keren sekali ya. Latar belakang dari penelitian ini, 2020 adalah masa yang paling sulit, sebab pada saat itu pandemi COVID-19 menjadi wabah yang benar-benar besar-besaran dan mengakibatkan melumpuhnya banyak di beberapa sentra, termasuk adalah salah satunya adalah sentra di bidang apapun. Nah, dari akibat dari itu sendiri banyak perusahaan yang meng-cut ataupun meng-PHK beberapa bagian dari karyawannya agar income-nya itu lebih banyak ketimbang yang dikeluarin. Tapi yang jadi permasalahannya di situ adalah 2020 juga banyak usia dibilang tuh usia dewasa awal dari lulusnya SMA SMK yang sudah siap udah lulus lulus dari sekolahnya. Mereka bingung untuk melakukan kedepannya seperti apa, sebab kalau mau kuliah mereka bingung karena lagi pandemi COVID-19 membuat keluarganya menjadi tidak kekurangan biaya, mau kerja juga sulit, apalagi di situasi kayak gini, mau usaha mereka bingung. Makanya dari sini peneliti ingin kali meneliti dampak dari infinitas diri, konsep diri sama karirnya, konsep karir usia SMA. Nah di sini peneliti melakukan penelitian di SMA Bilingual Sidoarjo. Alasannya kenapa? Karena SMA kelas 11 itu adalah masa dimana orang tuh harus siap dengan segalanya. Siap dengan dia udah mau ke mana, mereka mau kerja mau kayak gimana, ataupun mau membuat usaha seperti apa. Seperti itu. Kembali lagi bersama saya Deananda Putri. Langsung saja kita bahas poin selanjutnya, yaitu poin E. Jelaskan apa sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian itu. Sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian pada artikel adalah terletak pada pendahuluan yang menjelaskan bahwa tingginya pemuda pengangguran lulusan sekolah menengah, yaitu SMA, SMK, MA sederajat, menunjukkan adanya fenomena yang muncul nih, yaitu pengangguran terdidik di kalangan pemuda. Oke, hal ini selaras dengan permasalahan yang muncul di MA Bilingual juga. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan guru BK tersebut, ditemukan bahwasanya siswa kelas 11 kebingungan dalam menentukan jenis studi lanjutan yang akan dipilihnya nanti. Lalu tidak tahu prospek peluang pekerjaan nantinya nih setelah menyelesaikan studi. Lalu ada juga nih keterbatasan informasi studi lanjut atau bekerja itu tuh masih gak tahu gitu arahnya mau kemana. Lalu kurangnya pengetahuan peserta didik mengenai potensi dirinya itu tuh belum diketahui. Lalu menariknya itu karena fenomena saat pandemi ini ya,
yang berpengaruh pada jumlah pengangguran yang sangat tinggi menjadi trigger sendiri bagi siswa kelas 11. Jadi ikut-ikut resah gitu. Terus selain itu juga peneliti melihat betapa pentingnya penelitian lanjutan ini sebagai sarana perbaikan dan evaluasi terhadap lulusan MA agar memiliki daya saing peluang kerja yang mumpuni dengan melihat hubungan antara efikasi diri, konsep diri, dan perencanaan karir pada siswa. Lalu belum ada penelitian yang mengenai hubungan 3 variabel ini loh. Jadi di situ letak menarik. Secara simultan di kalangan siswa madrasah aliyah ini tuh belum ada yang meneliti gitu. Jadi itulah yang menjadikan unik dan menarik. Selanjutnya saya akan membahas pada bagian poin F, di mana di dalam poin F ini ditanyakan di mana letak originality atau kebaharuan dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, letak originality atau kebaharuannya itu dapat terlihat dari variabel penelitian. Variabel penelitian mengenai efikasi diri, konsep diri, dan perencanaan karir itu sudah banyak dilakukan atau diteliti. Adapun penelitian-penelitian tersebut memiliki hubungan, yaitu banyaknya penelitian mengenai efikasi diri dengan konsep diri, efikasi diri dengan perencanaan karir, dan konsep diri dengan perencanaan karir. Dari penelitian tersebut, pada penelitian ini dibahas ketiga variabel tersebut, atau dapat dikatakan peneliti itu menghubungkan antara variabel efikasi diri, konsep diri, dan perencanaan karir yang dapat dilihat dari hipotesis yang diajukan. Dari ketiga variabel tersebut, itulah yang menjadikan penelitian ini memiliki kebaharuan, dan penelitian yang dilakukan itu originality. Apa saja jawaban dari apa yang ingin dijawab oleh peneliti ini? Jawaban yang ingin dia dapatkan ialah satu, apakah siswa sendiri itu sudah siap dengan efikasi diri, apakah dia sudah mengetahui konsep dirinya untuk kedepannya, dan kedua adalah konsep karirnya dia untuk kedepannya itu mau kemana, apakah mau kuliah, apakah mau kerja, ataupun mau melakukan usaha. Apalagi di tengah situasi pandemi ini, peneliti ini ingin mengetahui secara detail apakah siswa itu sudah siap atau enggak. Maka dari itu peneliti ini tidak melakukan satu kali penelitian, tapi melakukan penelitian berkelanjutan supaya jawaban dari satu penelitian yang awal itu ada beragam dari ada dapat jawaban yang beragam ke depannya, ataupun memiliki jawaban yang sama, ataupun ada memiliki hambatan setelahnya. Selanjutnya, pada metode penelitian korelasi regresi ganda, saya akan membahas poin H, yaitu metode apa yang dipakai dan mengapa mereka memakai metode ini. Di sini penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. Posisi variabel meliputi efikasi diri sebagai variabel independen atau bebas atau X1, konsep diri sebagai variabel independen bebas X2, dan perencanaan karir sebagai variabel dependen atau terikat atau Y. Mereka memakai metode ini karena kelebihan dari metode ini yaitu kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Dan juga penelitian ini dapat memberikan informasi tentang derajat kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Perkenalkan, nama saya Firda Rahmia dengan NPM 2018-015-00367. Di sini saya akan menjelaskan poin I. Bagaimana desain penelitian yang peneliti atau penulis artikel itu jelaskan. Di sini desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan pengujian hipotesis menggunakan teknik regresi linear berganda dengan tujuan untuk menentukan efikasi diri sebagai variabel independen atau bebas X1, konsep diri sebagai variabel independen atau bebas X2, dan perencanaan karir sebagai variabel dependen atau terikat Y. Selanjutnya, pada metode penelitian korelasi regresi ganda, di sini saya akan membahas poin J, yaitu apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan penelitian di dalam artikel tersebut. Menurut kelompok sudah, karena berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan konsep diri dan efikasi diri dengan perencanaan karir secara simultan atau bersama-sama. Siswa kelas 11 MA bilingual, maka jika konsep diri dan efikasi diri siswa tinggi, maka siswa dapat merencanakan karir dengan baik. Namun, hasil R square adalah 0,06, yang artinya besarnya hubungan efikasi diri dan konsep diri dengan perencanaan karir siswa, yaitu sebesar 0,06 atau 6%, yang artinya terdapat hubungan yang lemah efikasi diri dan konsep diri dengan perencanaan karir siswa.
sedangkan sisanya yaitu sebesar 94%. Perencanaan karir siswa dipengaruhi oleh variabel atau sebab lain yang belum diukur dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin K. Sebutkan masalah apa saja yang masih atau belum diselesaikan dari penelitian di artikel itu. Dari hasil R2 adalah 0,06 yang artinya besarnya hubungan efikasi diri dan konsep diri dengan perencanaan karir siswa yaitu sebesar 0,06 atau 6%. Yang artinya terdapat hubungan yang lemah efikasi diri dan konsep diri dengan perencanaan karir siswa. Selanjutnya poin L, apa tawaran untuk judul-judul penelitian baru yang ada kaitannya dengan variabel? Hubungan konsep diri dan mindset dengan perencanaan karir siswa SMK di Jakarta. Hubungan efikasi diri dan dukungan keluarga dengan kematangan karir pada mahasiswa. Hubungan konsep diri dengan kematangan karir pada remaja penyandang disabilitas daksa. Hubungan dimensi nilai dan keterhubungan dalam perspektif masa depan dengan efikasi diri dalam membuat keputusan karir. Hubungan antara kematangan vokasional dan efikasi diri dengan kecemasan menentukan karir. Adapun alasannya yaitu kelima judul ini berkaitan karena banyak sekali siswa yang masih bingung dalam merencanakan karir masa depan. Banyak hal juga yang menjadi faktor kebingungan perencanaan karir tersebut, salah satunya adalah dari konsep diri. Serta masih banyak siswa yang belum yakin akan kemampuan dirinya.